Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube. Sekarang saya lagi di kebunnya teman saya Mas Omen, kebun hidroponik. Yang dari kapan nih Mas Omen? Sekitar tahun 2017. 2017. Berarti termasuk baru 3 tahun ya? Ya, 4 tahun ini. 4 tahun ini. Tapi sudah luar biasa lah pokoknya. Sambilannya lebih dari UMR guru lah. Ya Mas Omen. Betul itu. Nah Mas Omen, sebenarnya awal mula Mas Omen melirik hidroponik itu kenapa sih? Jadi awal dulu ya Mas, sekitar tahun 2011 itu kita sudah mulai kepengen belajar nanam-nanam yang efisien kayak gitu. Jadi kan pada saat pekerjaan saya itu tidak bisa disambi secara fokus, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat menanam kita bisa tetap bertani tetapi waktunya itu longgar Mas, seperti itu. Jadi bisa dikerjakan sehabis kita kerja. Nah, pada saat sehabis kita kerja itu bagaimana cara menanamnya, sedangkan lahan kita terbatas, waktu kita terbatas. Nah di situ kita ingat dulu ke zaman SD itu ada yang namanya nanam di media air tanpa tanah, dan itu bisa tempatnya lebih kecil. Oh ya, pas zaman nanam kecambah pakai itu ya, Betul, pakai kapas. Nah, kapas, terus pakai genteng, Oh iya iya. pakai bata. Nah dari situ makanya muncul, oh iya, terus kita pelajari lagi. Nah di situ kita menemukan passion, ternyata jenis sayuran. Nah pada saat kita sudah menemukan passion itu jenis sayuran, kita sudah mulai mencoba Mas. Kok jadi hasilnya bagus, waktunya juga bisa dikerjakan. Katakanlah kita mau berangkat kerja, kita cuma lihat dok, kita cek air, cek nutrisi, setelah itu kita bekerja. Pulang dari bekerja kan kita penat Mas, capek, penat, stres. Kita melihat kebun kecil kita, oh kok jadi bagus. Lama-kelamaan iseng-iseng kita mulai sharing kepada teman, ternyata banyak yang membutuhkan. Karena kalau kita konsumsi terus Mas, bosan. Nah, akhirnya kita udah mulai melangkah untuk semi bisnis. Disitulah kita mulai menata tanaman kangkung, cesim, selada, dan tanaman yang lain. Nah, mencoba dulu tahun 2014 saya nyoba Mas pakai bambu. 1 tahun ambruk. Pakai bambu, bukan Ininya, greenhouse-nya. Oh, Greenhouse. tiang-tiangnya. Betul, tiang-tiangnya kita menggunakan bambu. Ukurannya enggak lebar 5 kali 8 meter. 1 tahun karena hujan terjadi pelapukan ambruk. Setelah itu kita sudah mulai mencoba, pangsa pasarnya bagus Mas, cuma keadaan kondisi greenhouse-nya ambruk. Nah setelah itu kita mulai membuat yang semi yang seperti ini ya, jadi lumayan bisa sekitar 10-15 tahun lah katanya. Nah, dan di sini kita menemukan passion tadi, kembali ke sayurnya itu. Ternyata prospek pangsa pasar selada dan kangkung. Kenapa selada? Karena per kilonya itu minimal dari harga 25 sampai 30 dan kos produksinya hanya sekitar 9 ribuan Mas. Jadi kalau dipikir-pikir itu kita untungnya lumayan banyak. 9.000 ke arah 25 kan sekitar berapa itu Mas? 16.000 Mas. 16.000 per kilo. Dan isinya kalau yang selada-selada reguler seperti ini itu sekitar dari 13 sampai 16 Mas. 16 batang. Jadi 14 batakan seperti itu. Dan yang paling menguntungkan bentuknya sirkulasi Mas. Jangan panen serentak. Tapi bagaimana caranya bisa panen tiap hari. Seperti itu. Berarti dulu Mas Omen awal-awal bertanam hidroponik langsung membuat ini atau dari yang kecil dulu kayak gitu? Pertama kita membuat dari botol Mas. Dari botol sisa-sisa, botol-botol barang bekas. Botol-botol barang bekas. Setelah itu kita nyoba dari bekas pok anggur. Kita potongi, ditata Mas, ditata terus kayak gitu. Nah, karena itu berhasil ya Mas, menggunakan styrofoam kan murah Mas. Hanya dulu pernah gratis, asal nggak malu ngambil, monggo. Setelah itu ada harganya 2.000, 2.500. Setelah karena keseringan ngambil ya? Iya. Terus kena cas ya? Nah itu kita bersaingnya sama teman-teman aero modeling.
Aeromodeling ya, karena itu digunakan untuk bahan baku pesawatnya. Jadi lama-kelamaan kita mulai kasih-kasihkan Mas 2.500. Nah sekarang sudah menyentuh harga 3.000 sampai 5.000 Mas. 5.000. Nah kalau bagi awal sama pemula gunakanlah yang seperti itu aja Mas, menggunakan styrofoam box anggur, nanti dipotong-potong dibuat panjang, kan lebar sekitar 40, panjang, itu murah meriah Mas, murah meriah. Terus atasnya cuma dilubangi, dikasih menggunakan bekas gelas, kan murah lagi Mas. Nah misal kalau nggak punya rock wall, bisa menggunakan kokopit atau arang sekam atau kapas, nggak masalah. Jadi cost produksinya sangat murah sekali. Nah setelah itu kita punya modal yang murah, penjualannya kita cari misalnya kayak bakul kebab, hamburger, terus nasi goreng sudah mulai merambah Mas. Nasi goreng? Iya, nasi goreng udah mulai kobis, sudah mulai diganti dengan ini, karena dari selada itu kan vitamin C sama semuanya vitaminnya komplit lah Mas. Nah itu sudah mulai dilirik. Jadi sekarang yang pengusaha-pengusaha nasi goreng yang awal, yang muda-muda milenial itu sudah mulai beralih menggunakan selada ya. Jadi pangsa pasar sebenarnya sih nggak bingung, asal kita mau aja intent, dikasih deskripsinya manfaatnya selada ini seperti ini, itu insya Allah mereka akan tertarik ya gitu. Cuma kita tinggal konsisten apa enggak. Konsisten itu yang agak susah ya bagi kebanyakan orang. Nah kalau melihat buat teman-teman kan pasti penasaran kan, ketika mau nyoba bertanam hidroponik, kira-kira modal yang paling awal itu untuk beli bibit, untuk apa, untuk keperluan bertanam hidroponik itu sekitar berapa? Misalkan kita pakai yang aqua lah ya, gelas-gelas air mineral yang bekas. Nah modal awalnya kira-kira berapa Mas Omen? Ini saya jelaskan dari awal, nanti hitung bareng-bareng ya. Oke, siap. Saya rekomendasikan daripada menggunakan botol, kalau untuk nanti skalanya skala agak ada bau-bau bisnis, langsung aja lompat ke styrofoam box bekas, kan bisa dihitung. Satunya harga 3.000 ya Mas. 3.000, ukurannya sekitar 50 kali 40. 3.000. Nah misal dengan lebar segitu, kalau sampai dewasa ukuran 40 kali 50 itu sekitar 5 Mas. 5 untuk 5 tanaman ya? Iya, 5 tanaman. Nah sekarang kalau 100 otomatis 5 dikalikan 20. 5 kali 20, 100, kan 100. 20 styrofoam itu 20 ya? 20 styrofoam, 20 kali 3 Mas, 60 ribu. Itu kita sudah dapat 100. Nah gelas air mineral, nggak boleh nyebut merek Mas. Gelas air mineral boleh kita beli di tukang rongsok, boleh, ataupun beli di toko plastik. Itu harganya sekitar 7.000 sampai 9.000 Mas. 7.000 sampai ya, 9.000. Katakanlah 9.000 ya Mas. 50 isinya Mas. Kalau 2 berarti 18.000. Nah itu sudah modalnya 18.000. Nah sekarang medianya, nah paling bagus untuk yang awam menggunakan kokopit. Kokopit 1 karung 15.000 Mas. 1 karung ya? Itu bisa untuk media berapa? 300 kalau nggak salah. 300 box. 300 gelas. 300 gelas. Iya. 300 gelas. 15.000. 15.000 untuk 300 gelas. 300 berarti media ya? Betul. 300 media. Nah, tinggal nutrisinya Mas. Paling nutrisi kan sekarang berkisar harga dari harga 90.000 sampai 125, tergantung mau yang padat atau yang cair. Itu kepadatannya untuk 3.000 sampai 5.000 liter air. Nah, misal katakanlah 40 kali 50 itu diisi 8 liter, 5.000 kan omber Mas, berapa turun temurun gitu. Nah bisa. Nah modal itu berarti sekitar, anggap aja nutrisinya 100 lah ya Mas, 100 tambah 18.000 ditambah 15.000 tambah 60.000. Enggak sampai berapa Mas? Enggak sampai 100.000 ya? Enggak. Ya hampir 100.000. Tambah plastik Mas, karena styrofoam sekarang itu kan bawahnya bolong Mas, jadi dikasih plastik terus diisolasi. Mas Omen sendiri kan seorang guru ya? Ya mengajar juga, ada tanggung jawab dengan keluarga juga kayak gitu kan. Nah untuk
penghasilannya sendiri loh. Penghasilan kan ada gaji. Terus ini dengan hidroponik juga kan. Itu kira-kira penghasilannya tinggian gaji atau tinggian dari jualan hidroponik, Mas Oman? Ini kalau dengan gaji ya Mas ya, dengan pendapatan jangan dengan gaji. Dengan pendapatan. Kalau di flat Mas, karena kan kalau yang untuk tetapnya ini kita bisa ngitung, bisa